sini aku akan menjelaskan tentang Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga sistem pembayaran agar sistem keuangan negara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah ada sejak 10 Oktober 1827, namun baru dinasionalisasi pada tanggal 6 Desember 1951. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bab 3 Pasal 7, dinyatakan bahwa tujuan utama Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini meliputi beberapa hal, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya, fungsi Bank Sentral. Bank Sentral memiliki beberapa fungsi utama, antara lain, pertama, memelihara stabilitas keuangan nasional. Kedua, melancarkan pembiayaan pembangunan nasional. Ketiga, pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan. Dan yang terakhir, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Tugas Bank Sentral. Bank Sentral juga memiliki beberapa tugas, antara lain yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini meliputi menetapkan sasaran moneter, melakukan pengendalian moneter, serta memberikan kredit atau pembiayaan. Kedua, mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran. Dalam mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran, terdapat beberapa hal. Yang pertama, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kedua, mengatur sistem clearing transaksi penjualan. Dan yang ketiga, menyelenggarakan penyelesaian akhir bank. Tugas Bank Sentral yang terakhir yaitu mengawasi dan mengatur bank. Mengawasi dan mengatur bank ini memiliki beberapa hal. Yang pertama, memberikan dan mencabut izin usaha bank. Kedua, memberikan izin pembukaan, perluasan, dan pemindahan kantor bank. Dan yang ketiga, memberikan persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank. Selanjutnya, instrumen moneter Bank Sentral. Dalam Bank Sentral terdapat 3 instrumen. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau OPT. Kedua, penetapan tingkat diskonto. Dan yang ketiga, giro wajib minimum. Dan pembahasan terakhir tentang Bank Sentral yaitu hubungan antara Bank Indonesia atau Bank Sentral dengan pihak luar. Yang pertama, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Kedua, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dalam sidang kabinet. Dan yang terakhir, memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Selanjutnya, hubungan Bank Indonesia dengan pihak luar atau pihak internasional. Dalam hal ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lain di negara lain atau dengan organisasi lembaga internasional. Kedua, Bank Indonesia dapat bertindak tegas atas nama negara di lembaga multilateral dan internasional sumber. Nah, begitu penjelasan tentang Bank Sentral. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pembayaran dan alat pembayaran. Yang pertama-tama, kita akan membahas mengenai sistem pembayaran. Pengertian pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Sedangkan pengertian sistem pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan perpindahan dana guna untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kemudian, secara garis besar, sistem pembayaran dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai adalah pembayaran atas
barang atau jasa secara tunai, di mana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanannya. Pada sistem pembayaran tunai, instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Sistem pembayaran tunai sudah dilakukan sejak uang ditemukan. Contoh sistem pembayaran tunai adalah saat kita berbelanja dan membayar menggunakan uang kertas. Yang kemudian ada sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai melibatkan lembaga perantara agar dapat berjalan dengan benar dan efektif, berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak yang menerima, atau menggunakan lembaga clearing. Instrumen pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek, biljet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen sistem pembayaran. Yang pertama ada alat pembayaran. Contoh alat pembayaran tunai adalah uang dan alat pembayaran non-tunai adalah kartu kredit. Yang kemudian sistem transfer dana antar bank. Sistem ini memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari bank yang satu ke bank yang lain. Yang ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran. Lembaga yang menjadi operator teknis dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah Bank Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI untuk pasar modal dan penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Yang keempat adalah saluran pembayaran. Beberapa saluran pembayaran yang ada di Indonesia adalah kartu debit, kartu kredit, teller input, mesin ATM, mobile banking, internet banking, phone banking, dan electronic data capturing atau EDC. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran sistem pembayaran. Peran sistem pembayaran ada 4, yaitu penjamin kelancaran pasar dalam bertransaksi. Yang kedua, membantu menentukan efisiensi transaksi yang dilakukan dan diselesaikan. Yang ketiga, mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan. 4, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pembayaran. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian alat pembayaran. Alat pembayaran merupakan media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga berbentuk non-tunai. Dalam jenis alat pembayaran ini ada 2 juga, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang kertas dan uang logam sebagai pembayarnya. Pecahan uang yang digunakan di Indonesia terdiri dari Rp100, Rp200, Rp500, Rp1.000, Rp2.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100. Selanjutnya ada alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang tidak menggunakan uang kartal sebagai instrumennya, melainkan menggunakan alat pembayaran berbasis kertas seperti cek, biljet giro, berbasis kartu seperti debit card, credit card, kartu ATM, dan berbasis m-banking, dan berbasis elektronik seperti m-banking dan e-money. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, serta instrumen dalam bank sentral. Kemudian kita akan bahas mengenai komponen pembayaran. Komponen sistem pembayaran ada alat pembayaran. Contoh alat pembayaran adalah uang tunai. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen arsip dulu.